Pencarian panjang selama 8 bulan terhadap Alvaro Kiano Nugroho, bocah asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, berakhir dengan kabar yang meruntuhkan hati keluarga. Pada Minggu 24 November, jasad Alvaro ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi penemuan berada di aliran Kali Cirewet, sebuah titik sunyi yang jauh dari pemukiman warga. Soalnya memang sengaja dipilih untuk menghilangkan jejaknya. Polisi pun menduga Alvaro menjadi korban pembunuhan sebelum jasadnya dibuang ke area itu. Temuan tersebut sekaligus membawa penyidik pada tersangka utama, yakni ayah tirinya sendiri, Alex Iskandar. Pria yang selama ini dikenal baik oleh keluarganya. Bahkan Alex juga ikut mencari Alvaro pada hari pertama laporan hilang dibuat. Ditetapkan sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan. Kabar itu pun mengejutkan keluarga besar Alvaro. Tugimin sang kakek mengaku masih tidak percaya ketika penyidik menyampaikan hasil pemeriksaannya. Sejak awal hilangnya Alvaro pada bulan Maret lalu, Alex menjadi orang yang cukup aktif membantu pencarian. Ia pun mengantarkan Tugimin membuat laporan ke Polsek. Ikut juga menelusuri sudut kampung dan beberapa kali menghubungi keluarga untuk menanyakan perkembangan. Perilaku biasa, tidak mencurigakan, nggak ada mencurigakan nggak ada. Jadi biasa seperti yang mencari terus kalau kita suruh jadi berangkat gitu, kalau suruh jalan kemana gitu, dia berangkat juga gitu. Jadi nggak ada rasa kecurigaan. Rasa ini tuh nggak ada, kita anggap kita baik aja gitu. Perasaan itu berubah ketika polisi menyampaikan bahwa Alex adalah orang terakhir yang bersama dengan Alvaro, sekaligus orang yang dianggap menghilangkan bocah tersebut. Namun, kejutan bagi keluarga tidak berhenti di situ saja. Pada Minggu 23 November dini hari, Alex juga ditemukan tewas. Polisi menyebut ia diduga bunuh diri di ruang konseling tempat ia ditempatkan selama proses pemeriksaan. Informasi itu lebih dulu diterima oleh keluarga Alvaro dari kepolisian. Sayem, nenek Alvaro menuturkan bahwa polisi memberitahu kalau Alex meninggal dan sudah dimakamkan di wilayah Tangerang. Keluarga bahkan menerima foto batu nisan sebagai bukti pemakamannya. Soalnya saya nggak tega ngeliat ibu, ngeliat neneknya Alvaro. Terus kata saya, ya udah Bu, ituin aja, kasih tahu aja saya nggak apa-apa. Bener nih Ibu nggak apa-apa. Kalau Bapak sih saya tahu, dan pasti nggak apa-apa. Kalau Ibu pasti ada ininya gitu. Terus mengatakan, Bu tersangka udah ketemu, Alvaro udah ketemu. Tapi tersangka juga udah nggak ada, Alvaro-nya udah nggak ada. Terus Bu, nggak adanya itu di mana maksudnya? Saya nggak ngerti. Gitu. Nggak adanya itu udah meninggal kata Alvaro. Terus tersangka juga tadi jam 8 pagi itu dia juga udah bunuh diri. Gitu. Saya langsung pisan, saya nggak sadar deh. Terus ngobrol sama kakeknya. Ya itu nanya kakeknya, terus Bu, cucu saya sekarang mana katanya. Cucu Bapak masih dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nanti di otopsi dulu sama orang tuanya Pak, itu bisa langsung dibawa pulang aja. Nanti kalau orang tuanya Alvaro udah pulang, Bapak Ibu nanti bisa dibawa ke rumah sakit Kramat Jati katanya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali juga membenarkan kabar tersebut. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kemudian menegaskan bahwa Alex tidak ditemukan tewas dalam sel. Menurut Kombes Budi Hermanto, Alex diduga bunuh diri dalam ruang konseling. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling?
karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan. Di sisi lain, lokasi penemuan jenazah Alvaro kini menjadi pusat perhatian warga. Jembatan Cilalai berdiri di atas arus air yang tenang namun gelap, dikelilingi oleh tebing dan juga pepohonan yang rimbun. Suasananya yang sunyi menjadikan tempat itu seakan terpisah dari aktivitas manusia, menyisakan gambaran pilu tentang nasib Alvaro di hari-hari terakhirnya. Jangan lupa subscribe ya!